munzirina bihi min ahadin illa biiznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu laman ishtarahu wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa labi'sa ma syaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Lagi? Walau annahum amanu wattaqaw lama syubatum min indillahi khairul lakanu ya'lamun. Laukanu ya'lamun. Ya. Ada lagi? Habis? Laki-lakinya cuma seekor lain. Ada lagi yang lain? Alah, memang lain. 104. Baik. Al-Baqarah 104. Ya, lama pula WA-nya buka nih. Oke. Loh. Mau nuliskan ke WA-nya pun payah ya. Terus dari sini aja dulu. Al-Baqarah 1. Berapa tadi? Al-Baqarah 1. 1 berapa tadi? 14. Yang mana? 4. 04. Iya, Pak. Oh, 104. 104. Oke. Baik. Jadi untuk materi selanjutnya ya, ini persiapan juga meet ya. Meet kita minggu depan hari apa kita jadwalnya? Hari apa kita meet? Ada yang tahu? Nggak ada. Hari apa kita meet? Assalamualaikum. Rabu ya? Rabu apa Kamis? Rabu, Pak. Rabu ya? Ada. Rabu kita ada jadwal. Oh, ada ya? Ada kita jadwal. Baik, hari Rabu ya. Hari Rabu kita akan ujian MIT. Soalnya sudah saya buat sebenarnya ya, terkait dengan etika dan SPI ya. Bahasa etika pun ada juga di lingkungan pengendalian kan gitu ya. Di situ ada integritas dan nilai-nilai etika. Yang saya harapkan kemarin latihan itu kamu pun sudah bisa buat yang seperti yang saya arahkan jawabannya, faktor-faktor lingkungan pengendalian, lalu kelemahan dan kekuatannya, biar kamu bisa lebih paham. Nah itu baru lingkungan pengendalian kan gitu ya. Yang lain-lainnya gimana? Nah itu tadi, makanya kamu lihat di internal control questionnaire. Sudah ada yang baca-baca internal control questionnaire-nya kan? Nah, ingat. Jadi saya ingatkan kembali setelah MIT. Nah ini kan setelah MIT kita terus belajar, tapi dominan kita akan membahas
kamu sudah harus ada perusahaan yang ataupun organisasi yang kamu periksa dengan memulai langkah yang seperti yang saya arahkan, ya, seperti yang saya arahkan. Nah, kamu sudah memulainya kan kalian memulainya kayak mana, Pak? Ya, memulainya kan kamu harus dapat surat tugas. Kemarin kan sudah saya tampilkan surat tugas di sini ya. Sudah kan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jadi seperti itu kamu harus dapatkan. Kamu harus dapatkan, kirim ke email saya. Ya, kamu harus kirim ke email saya, sudah ditandatangani pastinya. Ya, sudah ditandatangani, lalu dikirim ke email saya supaya bisa saya lihat. Atau kalau belum email payah-payah ke grup WA pun jadi. Ya, ke grup WA pun jadi. Kirimkan surat tugas yang sudah kamu dapatkan. Ya, supaya bisa satu mungkin bisa dijumpa dicontoh kawan pun nggak ada masalah kalau itu. Nah, begitu dapat, nah kita baru mulai. Bagaimana memulainya, Pak? Kembali ke awal kan, kamu harus pemahaman struktur pengendalian intern dulu dengan menggunakan internal control questionnaire. Dengan menggunakan internal control questionnaire. Kalau sudah dapat nanti, nah yang jadi masalah kan kalau udah saya tahu jawabannya, Pak, udah dapat lah informasinya, lalu sudah ada central, ada yang iya, ada yang tidak, ada yang iya, ada yang tidak. Terus seperti apa? Nah, baru kita identifikasi di mana kelemahannya, sehingga kita bisa menentukan sifat saat dan lingkup pemeriksaan. Itu satu. Itu salah satu cara sebenarnya ya. Itu salah satu cara untuk memeriksa atau pemeriksaan ya, pemeriksaan organisasi. Ada cara yang satu lagi yang kalau audit keuangan ya, kalau audit keuangan dalam proses knowledge ataupun pengetahuan pengenalan terhadap perusahaan, artinya kan atau organisasi, sebelum kamu memeriksa kamu kan harus kenal dulu organisasinya seperti apa, kan gitu ya, harus kamu kenal dulu organisasinya seperti apa. Caranya itu kamu harus membedah lah bahasanya ya, membedah laporan keuangannya. Nah, sekarang kita kan bicaranya secara umum. Artinya kamu harus bisa, walaupun organisasi saya nggak ada laporan keuangannya, Pak. Itu lain cerita, itu sudah, itu kondisional. Itu kondisional ya, secara istilahnya memang seperti itu. Tapi kalau memang yang resminya, ini kan kita prosesnya belajar juga, praktek juga, belajar juga, praktek juga, belajar juga kan. Nah, sekarang masalahnya kamu harus bisa membuat yang namanya audit trial balance, ya, audit trial balance namanya. Audit trial balance itu seperti apa? Jadi gini ya. Mungkin kalau kita gambarkan seperti sebentar saya lihat di webcam dulu aja ya, biar jadi papan tulis di kita. Nah, jadi kan ini seperti yang kamu pahami, awal dulu kita cerita bahwa dalam proses akuntansi kan informasi yang kita periksa itu sekarang adalah laporan keuangan, laporan akuntansi. Laporan akuntansi itu kan prosesnya dari bukti, kan gitu ya, mungkin lebih besar lah ya. Bukti, lalu dia ke jurnal, baik jurnal umum atau jurnal khusus, spesial jurnal atau general jurnal, kan gitu ya. Ada bukti dulu, ada bukti transaksi, baru kita buat buku besar, ledger. Jadi saya akan ingatkan lagi. Baru kita akan buat neraca saldo atau trial balance, gitu. Baru kita ada proses adjustment di sini, ya, ada proses adjustment bisa. Lalu ada
trial balance after adjustment. After adjustment. Lalu laporan akuntansi. Gitu ya. Ini proses ini untuk akuntansi. Kan itu. Nah, sekarang ketika memeriksa, kalau akuntansi yang duluan didapat adalah bukti, maka kalau audit, ini kan akuntansi nih. Kalau audit lagi, yang kita dapat adalah, yang duluan adalah apa? Laporan ya. Laporan akuntansi. Raca, laba rugi, perubahan modal, arus kas, catatan laporan keuangan, itu yang kita dapat dulu. Itulah informasinya. Laporan akuntansi, laporan keuangan. Kan itu. Baru setelah itu kita rubah yang namanya. Kita balikkan lagi kan. Kita balik menjadi trial balance audit. TB audit namanya. Udah TB audit, baru muncul namanya jadi lupa jadinya top schedule ya kan. Bisa juga di sini muncul sub schedule. Kalau di sini kan ada buku besar, bisa juga muncul buku pembantu atau kartu ya, buku pembantu bisa ya. Ada yang bilang begitu ya, ada yang bilang kartu. Kalau kita kan dulu kartu ya, kartu utang, kartu piutang kan gitu ya. Jadi itu sebenarnya buku pembantu, subsidiary ledger, buku pembantu. Yang buku besar, buku pembantu, baru trial balance. Nah di sini pun balik ya, sub schedule. Kita dapat sub schedule, baru kita proses kita dapat sub schedule, dapat kita langsung ke bukti. Nah, kebalik dia jadinya ya. Ke bukti, bisa jurnal dulu, baru bukti. Kadang-kadang langsung ke bukti kita, kayak gini. Inilah proses pemeriksaannya itu jadinya. Ya, jadi yang kita kerjakan itu ini. Nah, ini. Ya. Yang kita kerjakan itu ini. Kita sudah masuk ke lapangan nih, kemarin udah pemahaman. Terus kayak mana? Salah satu caranya adalah kita internal control questionnaire. Kan gitu ya, internal control questionnaire. Salah satu cara yang lain lagi adalah ketika kita merubah menjadi seperti ini. Merubah laporan keuangan, laporan akuntansi menjadi TB audit. Ya, TB audit, lalu dianalisis. Merubahnya gitu ya, merubahnya. Kalau di sini kan mengembalikan dari yang laporan akuntansi menjadi ke trial balance. Membalikkan prosesnya, agak mundur dia namanya, ngaudit kan meriksa, dia mundur. Itulah yang akan kita lakukan. Dengan proses penyusunan trial balance ini, kamu akan mendapatkan pengetahuan. Karena kan gini, tujuan dari standar pekerjaan lapangan kedua yaitu pemahaman ya, pengendalian intern, struktur pengendalian intern itu kan sebenarnya ini kok. Sebenarnya kan untuk kamu mengenal perusahaannya, mengenal detail ya, bukan sekedar mengenal nama, tapi mengenal detail. Jadi salah satu caranya adalah pemahaman internal, pelaksanaan internal control questionnaire. Ada satu lagi caranya ya, yaitu penyusunan trial balance audit namanya.
penyusunan trial balance audit. Seperti apa penyusunan trial balance audit itu? Ini saya kasih contoh ke kamu. Sebentar saya buka filenya. Karena nanti kamu akan mengerjakannya. Harus kerjakan. Kalau nggak dikerjakan, itu nggak bisa. Sebentar ya. Kemana ya? Bahan ngajar. Semester seperti ini dia. Contoh TB. Mau contoh TB yang mana kamu? Ada kemungkinan kalian meriksa laporan keuangan? Ada yang sudah dapat koneksi untuk memeriksa laporan keuangan? Ingat, laporan keuangan seperti yang saya bilang, Bu. Kalau kamu nanya ke orang awam laporan keuangan, apa yang dikasihnya? Yang dikasihnya adalah buku kas. Ya, yang dikasihnya buku kas sudah laporan keuangan kali itu sama dia. Ya, udah laporan keuangan kali sama dia. Sedangkan secara standar bukan itu laporan keuangan yang kita pahami. Baik. Nah, seperti ini nanti kalian harus buat. Inilah yang dulu dikerjakan oleh senior-senior kalian. Ya. Ini contoh nih. Ya, ini contohnya. Kelihatan? Kelihatan, Pak. PT apa ini? PT apa? PT apa yang kalian lihat? Unido Citra Gita Nusa. Utino Citra Gita. Oh, Citra Gita. Punya kamu ini Cita? Bukan kan? Pak. Oh bukan, mana tahu ya kan. Ini orang Pekanbaru nih. Nah, seperti ini yang kalian harus buat. Ya, seperti ini yang kalian harus buat. Artinya ini disusun kan. Ini kertas kerja namanya. Kertas kerja trial balance audit. Di sini akun, di kolom pertama ini akun. Akunnya seperti secara detail ya. Ini tahun yang kita periksa, ini tahun laporan keuangan yang kita ambil ataupun yang kita dapat itu adalah laporan keuangan 2012 2011. Yang kita periksa menurut kamu dari tabel ini yang kita periksa tahun berapa? 2012. 2012. Pak. Jadi minta laporan keuangannya per tahun? Ya, ini yang per tahun. Ini yang akhir tahun dia. Yang akhir tahun. Ya. Yang kita periksa ini tahun berapa? 2013, Pak. 2013 ini, ya. Ini 2013. Yang kita periksa itu 2013. Ya, ada data 2013 juga. Kita dapat 2011, 2012, 2013. Kebetulan dapat. Ya biasanya 2 tahun. Ya kalau dapat 3 tahun syukur. Jadi ini kalau kalian ada yang dapat. Kalian tahu kan laporan keuangan seperti apa? Ya, yang ada neraca seperti ini. Ini neraca. Laba rugi. Seperti ini, ekuitas, kan itu, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Ya kan, ya ada catatannya, CLK-nya. CLK-nya itu catatan itu kan rincian-rinciannya. Ya kan, rincian-rinciannya. Ya seperti itu. Kalau sudah dapat itu baru namanya laporan keuangan. Ya, kalau belum dapat itu berarti belum dapat laporan keuangan namanya. Baru dapat catatan keuangan namanya. Nah, begitu kamu sudah bisa detect sebenarnya, begitu dia bilang tidak ada laporan keuangan yang sesuai standar, kira-kira menurut kamu pengendalian internnya baik, kuat atau lemah?
Lemah, Pak. Iya, Lemah, Pak. lemah. Dari satu sisi itu aja kamu sudah dapat bahwa di sini ada masalah nih. Artinya tidak ada SDM-nya kan? Tidak ada. Oh, nggak ada kami yang membuat ya. Kalau nggak ada yang membuat ya berarti ada masalah dengan kebijakan SDM-nya, ada masalah dengan hal-hal yang terkait dengan penerimaan ataupun penyusunan laporan keuangannya. Kan gitu. Ada yang ada masalah nih berarti kan gitu. Udah kelihatan kalian masih? Ada yang masuk, baru masuk jam segini kan. Udah mau tutup kita. Sebentar anak-anak dosen kamu pertentengan kamu Iqbal ya. Ya emang lah. Ke neraka aja lah kau. Kalau terlambat sampai jam segini nggak usah masuk lagi lah. Mengganggu kamu Iqbal. Dengar kamu Iqbal? Dengar, Pak. Jangan kamu masuk-masuk lagi kalau jam segini. Susah aja sebentar anak dosen pertentengan kau. Gak betul kau memang. Jadi pusing saya jadinya kan ya gini. Entahlah. Saya yakin kawan-kawan mungkin jadi susah gara-gara kamu. Kau kok menyusahkan orang, gak usah ada di sini. Harus keluar aja. Hidup kok nyusahin orang. Oke, kita lanjut. Kan jadi hilang jadinya. Makanya sudah saya bilang, kalau masuk terlambat, pakailah format ID. Jangan pakai yang umum. Nah, saya pakai yang format IC.id, langsung masuk. Begitu. Enggak juga kalian paham. Alah, memanglah mabuk. Susah jadinya kalau udah kayak gini. Nanti diadukan ke bapak kau tak terima. Paten kali anaknya. Bagus tuh. Emanglah. Oke, coba sabar sebentar ya. Saya harus menetralisir dulu. Baik. Sudah ada yang kira-kira ada mendapatkan laporan keuangan? Laporan keuangan yang lengkap? Kalau tidak ada, nah memang sih sulit ya, sulit untuk mendapatkan laporan keuangan yang lengkap. Jadi saya akan meminta kalian untuk mencari ataupun mendapatkan laporan keuangan yang dari online, dari internet, yaitu laporan keuangan. Kalau di sini berarti kita karena bank, kamu laporan keuangan bank, ya, kamu laporan keuangan bank. Kamu harus buat seperti ini, ya, harus buat seperti ini, seperti trial balance audit ini. Jadi cari laporan keuangan bank per 31 Desember 2020. Masing-masing beda bank, ya, masing-masing beda bank. Tidak boleh ada yang sama. Bank syariah ya, bank syariah per 31 Desember 2020. Saya yakin BSM, BRI Syariah pun masih belum gabung. Jadi masih adalah BNI pun masih, BNI itu BNI syariahnya ya, BNI syariahnya. Ya, BNI syariahnya masih ada. Jadi tinggal istilahnya kamu cari, download. Nah, umumkan nanti di grup WA kamu bank apa, supaya teman-teman yang lain tahu. Jangan ambil bank yang itu lagi, kan gitu ya, jangan pakai bank yang itu lagi. Jadi, ya, misalnya siapa kan BNI Syariah, misalnya kan itu nama kamu kan, nama BNI Syariah. Kalau sudah dapatkan dulu laporan keuangan per 31 Desembernya, per tahunnya ya, tahunan, jangan yang
Jangan yang triwulanan. Itu ada beberapa yang triwulanan ya. Saya tidak tahu apakah sudah ada auditifnya atau belum ya. Saya tidak tahu sudah ada auditifnya atau belum. Ya kan, jadi kondisinya seperti itu. Silakan nanti dibuatkan. Nanti ujungnya kamu buat seperti ini. Ya, kamu buat seperti ini. Nanti saya akan kasihkan, saya akan share filenya, kan gitu ya. Sebelum saya akan share. Kamu bikin modelnya seperti ini, sehingga dengan ya tujuannya, waduh repot kali Pak. Iya memang lumayan lah. Ini adalah pekerjaan yang paling lumayan ya dalam proses pemeriksaan. Ya, dalam proses pemeriksaan ini yang awalnya yang paling lumayan, yang memang tapi ya mungkin kalau kamu nanti jumpa lagi sama senior, tapi inilah yang membuat kemampuan kita berbeda ya dengan lulusan-lulusan yang lain ya, yang artinya usul sekalipun belum bisa buat seperti ini mahasiswanya kalau tamat ya. Tapi kalau ini namanya skill ya, ini produk yang kita hasilkan kalau kamu paham yang namanya pemeriksaan laporan keuangan. Tahap pertama adalah yang namanya penyusunan trial balance audit. Nah inilah dia trial balance audit. Ya, yang ini nggak usah diisi, ini nanti kosong, ini nanti belakangan. Yang ini aja. Ini diambil dari laporan keuangan. Laporan kok bisa rinci kali nih Pak? Ini diambil dari CLK, catatan atas laporan keuangan. Ini rinci, misalnya nih contoh, kas dan setara kas. Kan gitu. Rinciannya dari mana ini Pak? Ini rinciannya dari catatan atas laporan keuangan. Ini contohnya. Ini neracanya misalnya. Neraca kan di sini cuman kas 21 480 366. Kan gitu. Nah, kamu bisa dapat rinciannya dari mana? Dari sini. Rinciannya ambil kas 2 2140. Nah, ini dia rinciannya. Ini rinciannya ada yang ketinggalan. Ini dari TB, di sini dia nih. Nah ini. Berapa tadi? Nah ini dia, 2140 terdiri dari dua ini. Satu kas rupiah, satu lagi bank BNI yang rekening 797 belakangnya. Dijumlahkan, nah inilah dia sumnya. Ya, inilah dia sumnya. Jadi dipecah masing-masing dia per akun ya. Sebenarnya kalau di laporan akuntansi itu atau di laporan keuangan ini contohnya ya di sini, ini kan bukan akun. Ini sudah kelompok akun dia. Kalau yang kamu kenal dulu di pengantar, ini akun. Piutang di debit, kan gitu kan, penjualan di kredit, kas di kredit, beban di debit kan gitu-gitu. Nah, kalau ini kalau di lapangannya itu sudah nggak akun lagi, tapi ada kelompok akun namanya. Ya, kelompok akun, rinciannya. Kelompok akun itu detailnya ataupun rinciannya. Yang di jurnal yang mana Pak? Yang kelompok akun atau yang akun? Yang akunnya, kelompok akun ini nggak ada jurnal di perusahaan, nggak ada lagi jurnal piutang, debit, kreditnya, penjualan itu nggak nampak. Tapi dia langsung ke akun. Akunnya yang mana? Yang ini. Contoh piutang. Piutangnya apa aja isinya? Piutangnya isinya nih. Ada piutang usaha, ada piutang dagang. Nah, piutang ini kemana-mana saja dia harus tahu, harus ada. Jadi di sini harus dirinci. Ini mungkin ini nggak ada rinciannya. Harusnya dirinci piutangnya ke siapa-siapa saja. Ya, harusnya piutangnya dirinci, harus dari siapa-siapa aja. Itu sebenarnya. Ya. Nah, persediaan lah contohnya. Nah, persediaannya itu akunnya yang mana? Akunnya yang ini. Bibit sawit, pupuk, kacang. Ini akun. Yang akun itu yang ini. Persediaan ini adalah kelompok akun. Aset tetap misalnya. Aset tetap itu akunnya mana? Ya tanah.
bangunan, ini dia. Kalau ada tanahnya banyak, ya jadi tanah 1, tanah 2, tanah 3, akunnya jadi berbeda-beda per lokasi misalnya. Per lokasi atau per bukti hukum. Apakah satu sertifikat, per sertifikat misalnya. Itu bisa. Jadi di sini akun itu lebih detail gitu ya. Akun itu lebih detail. Nah, inilah target ya. Nanti kamu akan bisa lihat pelan-pelan. Tapi sebelum ke sini, kamu harus dapatkan dulu laporan keuangannya, ya. Dapatkan dulu laporan keuangannya. Artinya pastikan laporan keuangannya itu lengkap. Ambil yang PDF ya, yang PDF yang tebal dia. Jangan yang satu halaman semua, itu enggak. Yang lengkap dia. Yang seperti ini, coba kita lihat ya. Laporan keuangan. Contoh laporan keuangan. Laporan keuangan mana kita bikin ya? Bank apa kemarin? Laporan keuangan BCA. Saya lihat. Mana laporan keuangannya? Oh, mungkin di situ. Contoh laporan keuangan. Nah, ya. Laporan keuangan. Oke, sebentar saya tunjukkan ke kalian. Ada lagi satu contohnya, udah jadi TB dia. Oke. Saya tutup dulu yang ininya ya. Saya tutup dulu yang kamu ambil laporan keuangan yang kayak gini nanti ya, yang lengkap ya. Ya, it's great. Oh, ini apanya? Ini contohnya seperti ini. Kamu lihat apa? BCA Syariah. Alah. Kamu ada lihat BCA Syariah? Ada, Pak. Ada Pak. Nah, ini file, ini BCA Syariah tahun, ini laporan manajemennya ini. Laporan BCA Syariahnya. Yang kamu butuhkan itu yang ini. Ya, yang ini yang kamu butuhkan itu. Sebentar. Nah, ini dia laporan keuangan. Ini halaman yang 63 ini. Di sini ada tulisannya, dari sini inilah datanya. Inilah datanya. Ya, kamu harus dapatkan ini. Kumpulkan dulu ini dulu. Pastikan kamu dapat ini dulu. Tahun 2020 ini tahun 2014, 15, 14. Ya. Dapatkan laporan keuangannya beserta catatan atas laporan keuangannya. Nih catatannya. Ya kan? Nih.
rinciannya gitu ya. Nah, ini seperti ini. Apa isinya ini? Sebentar, kita besarkan lagi. 75 mungkin. Oke. Nah, ini misalnya di gironya penempatan pada bank lain misalnya kan, atau kasnya aja. Kas, oh ini kasnya rupiah, satu jenis aja dia kasnya. Gironya ada giro hadiah, ada fasilitas. Jadi di laporan keuangan kan jumlahnya itu yang ini nih, 956. Nah, yang jumlahnya yang di TB tadi kita pecah jadi giro sama penempatan pada BI. Kita pecah dia. Penempatan bank lain misalnya kan. Berapa totalnya? Totalnya 31 ya. Totalnya kalau di laporan keuangan di neraca itu 311 364. Kan gitu. Nah, isinya apa? Dirinci. Ambil ini akun. Inilah sebagai akun. Rincian di catatan atas laporan keuangan. Ya. Inilah yang sebagai akun. Jadi kamu harus dapatkan dulu ini. Kamu harus dapatkan laporan keuangan lengkap dari istilahnya perusahaan. Kalau kalian dapatnya yang bank, ya, jadi semua. Kecuali memang kalau kalian ada dapat pemeriksaan, misalnya kalian punya saudara atau family yang punya perusahaan dan dia ngasih laporan keuangannya, boleh. Itu aja yang dijadikan bahan. Ya, paham maksudnya? Jadi kalau misalnya Pak, ada perusahaan yang mau kamu periksa gitu ya, lalu perusahaan itu ada laporan keuangannya lengkap seperti ini, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan apa. Nah, kalau itu yang saya dijadikan TB Pak, boleh Pak, boleh. Dan memang baik sekali kalau itu jadikan TB ya, baik sekali kalau itu dijadikan TB, trial balance audit tadi, yang di Excel tadi, ya boleh, itu pun jadi, ya. Jadi artinya ini penugasan ya, ini penugasan yang setelah meet nanti ini yang akan kita bahas terus. Jadi kan karena ini waktunya meet minggu depan, jadi setelah meet kita sudah bisa bahas. Di sepanjang waktu ini selain kalian belajar, kalian bisa search juga mana laporan keuangan yang kalian pakai untuk penyusunan TB audit. Dan seperti yang saya ingatkan, apa tujuannya pembuatan TB audit itu sebagai knowledge-nya. Kalau kamu kemarin itu masuk melalui internal control questionnaire, ya bagus. Yaitu salah satu jalan lagi namanya pembuatan atau penyusunan trial balance audit. Ya, jadi inilah artinya langkah yang akan diambil sampai sama kalian untuk mendapatkan keterampilan pemeriksaan tadi ya. Coba kita lihat satu Hunindo ya, satu lagi ada kalau nggak salah saya lain mana ya, Pak, izin bertanya boleh Pak? Ya lanjut, siapa tuh? Kita Pak. Oke, saya Cita, silakan. Pak, jadi Pak kalau misalkan laporan keuangannya 2019 boleh nggak Pak? Soalnya banknya itu dia belum mengeluarkan 2020 Pak. Bang apa itu? Bang Bukopin Pak. Bukopin Syariah. Bukopin Syariah. Bulan gitu. Bukopin Syariah. Iya Pak. Oh, ini bulan berapa? Ini belum keluar. 4 Pak. Bang Aceh belum keluar juga Pak. Oh ya. Oh, kalau gitu kalian aman nih, karena tahun lalu memang nggak ada yang bikin kayak gini. 2019 kalian masih bisa berarti. Ya, kalau kemarin itu kan saya kan ngajarnya tiap tahun. Jadi istilahnya ya nggak mungkin lah ada ada perulangan kan gitu, udah nggak boleh ngulang lah kan gitu kan, nggak mungkin lah ngulang. Tapi karena tahun lalu tidak ada penugasan ini karena COVID juga itu, ya berarti bolehlah 2019 pun jadi ya. 2019 2020 ya Pak.
Iya, 2019-2020. Baik, Oh, kalau kalian ini sebenarnya kedapatan lembaga keuangan syariah ya. Lembaga, bank aja lah, bank, sorry. Ya, kalian ke bank aja. Mungkin nanti kelas lain lah, lembaga keuangan syariah non bank plus perusahaan umum. Tapi kalau kembali saya bilang tadi, kalau di sini kalian pas perusahaan yang mau diperiksa itu punya laporan keuangan lengkap, walaupun dia tidak berdasarkan syariah ataupun tidak lembaga syariah, ya silakan, atau tidak, itu pun tak apa, itu diperbolehkan dan memang itu diharapkan malah, ya kan, itu diharapkan malah supaya bisa kamu lebih detail, lebih kenal dengan perusahaan yang kamu periksa, ya kan, lumayan artinya. Jadi kembali saya bilang, kenapa kok dibikin seperti ini Pak? Ini tujuannya memang untuk pemahaman kamu terhadap perusahaan, ya, pemahaman kamu terhadap perusahaan. Karena kalau tidak dipahami perusahaannya, bagaimana kita memeriksa, ya. Jadi di sini nanti kamu akan detail tahu pendapatannya apa saja, pendapatannya dari mana saja sumbernya, biayanya biaya apa-apa saja, hartanya apa-apa saja, hutangnya kemana-kemana saja. Jadi secara umum ya, saya yakin juga kalau kamu sudah dapat, kamu malah lebih paham laporan keuangannya dibandingkan yang pegawai perusahaan itu pun, ya, pegawai perusahaan itu. Jadi banyak pegawai-pegawai di perusahaan, di bank-bank itu pun, apalagi di cabang-cabang, dia nggak gitu paham laporan keuangan perusahaan secara umum. Yang dia urus ya cuma pekerjaan dia saja, apakah kredit, apakah apa, kan gitu kan, ya khusus di dia aja. Tapi kalau diceritakan laporan keuangan secara umum, dia nggak ngerti berapa aset perusahaan, berapa hutang perusahaan, nggak tahu dia, itu, ya. Jadi kita masuk ke istilahnya ke ranah yang lebih luas lagi, ya, yaitu artinya apa? Artinya kamu kan memang pemeriksa. Ya Pak, kan saya kan nggak meriksa bang. Iya, tapi nanti kan kamu, ya kita kan harus berpikir lebih luas lagi, kan gitu ya. Kita memang istilahnya bahasanya apa? Think global, do lokal, ya kan. Jadi walaupun kamu bekerja secara lokal, tapi pemikiran kita harus global, kan gitu ya, harus global. Jadi kemungkinan kamu itu, ya siapa tahu rezekinya, kan gitu ya, siapa tahu rezekinya nanti kamu memang menjadi pemeriksa atau menjadi penyusun laporan keuangan. Ya tentu kalau sudah ketemu kayak gini, kalau sudah, oh ini udah saya pelajari sama Pak Ismi, kan begitu ya. Jadi nggak gitu sulit lagi. Tapi yakinlah, walaupun kamu nanti perusahaan kecil sekalipun, kalau sudah kamu pelajari, dapat menyusun trial balance audit itu, maka ini ada nih mahasiswa yang sebagai contoh lah ya, dia nyusun trial balance BNI kemarin itu, mana dia? Tuh, nggak nampak. Ini apanya sering hilang. PDF nih ini. Coba kita lihat. Nah ini contohnya ya. Ini yang udah disusun. Ini sama senior kalian dulu nih kalau nggak silap saya ini. Ya, BNI Syariah tahun 2014. Ini rinci dia detail, 7 halaman ya. 7 halaman. Seperti ini contohnya. Ya, seperti ini contohnya. Ini angka-angka dari mana, itu nanti kalian akan coba pelajari. Jadi ingat, yang saya suruh trial balance. Kamu kalau paham trial balance, mudah-mudahan paham. Ya, trial balance itu adalah tabel persatuan, penyatuan ataupun asal ya. Kalau dari kita, kalau dari audit dia penyatuan antara neraca dan laba rugi. Kalau dari akuntansi dia asal, dia kan sumber dari laporan laba rugi dan neraca atau posisi keuangan. Awalnya kan dapat trial balance dulu, baru dapat laporan neraca laba rugi. Itu kalau di akuntansi. Nah kita kebalikan, kita satukan lagi tuh ke trial balance. Tapi nah trial balance kan nggak kelompok akun,
tapi akun dia. Enggak kelompok akun, contohnya seperti ini nih. Besar sedikit. Nah, ini contoh Bank BNI misalnya, ini kan ini BNI Syariah nih contohnya. Kasnya terdiri dari apa aja? Kas di neraca itu 20.157. Kas di neraca di posisi keuangan 201.157. Itu terdiri dari mata uang asing 199, mata uang asing 199 yang terdiri dari rupiah ya, rupiah 199. Mata uang asing yang terdiri dari dolar 1609 dan Royal Arab Saudi 310. Jadi total 199.218 ditambah 1609 ditambah 310 itu 201.157. Ini angka ini ada di posisi keuangan ya. Di kas itu ada dia. Di laporan keuangan kas itu ini dia yang 201.157. Itu dia angkanya yang ada di laporan keuangan. Ya, ini yang ada di sini nih. Kan gitu ya, giro pada bank, ini bank giro apa aja yang ada, kan gitu ya. Dia giro bank BNI berdasarkan mata uang dipilihnya ya boleh. Penempatan bank pada bank lain, nah ini bank-bank mana aja, tuliskan semua bank-banknya, kan gitu. Terus penempatan bank ijarahnya ada, piutang, nah piutang kayak mana? Piutangnya diambilnya berdasarkan bidang usahanya, perdagangan, restoran, jasa usaha, sosial masyarakat, pertanian, industri, ya ini dia. Jadi nanti di laporan keuangan itu kamu akan lihat bahwa ada jenis-jenis pembagian akun ya. Piutang itu bisa dibagi berdasarkan umur, berdasarkan yang nerima atau yang orangnya, individunya ataupun badan usahanya, berdasarkan bidang usahanya. Nah, ini kan tiga. Kadang-kadang di bank itu ditampilkannya tiga-tiga. Untuk menyusun ini, kamu ambil satu aja. Ya, kamu ambil satu aja. Nah, ini yang paling sebenarnya prinsip di sini. Nanti kamu akan dapat aset tetap juga kan. Kamu akan dapat ini total aset. Total asetnya di sini contoh nih 19.492. Ini total liabilitas, sorry. Total aset kurang besar ya. Tambah aja jadi 100, mudah-mudahan masih bisa. Kelebaran dibikinnya. Total aset nih. Ini total aset 192.49 nih. Ini total aset. Ini jumlah aset kan? Jumlah aset lalu masuk liabilitas, sirka temporer dan liabilitas. Total dana sirka temporer dan liabilitas itu ini 119 sama kan? Di sini ada keterangan kalau yang merah ini isinya untuk selisih aktiva dan pasiva. Bisa selisih dia. Ya, bisa selisih dia. Itu kondisinya. Di sini kayaknya ada masalah, nanti kita perbaiki. Di sini masuk pendapatannya apa saja, biayanya biaya apa saja, lalu labanya pendapat labanya, baru ada proses laba bersihnya di bawah. Laba bersihnya di bawah. Ini kondisinya. Ini rugi rupanya dia, posisi 2014 dia rugi. Nah, seperti ini. Kamu buat seperti ini, tapi ingat sumbernya adalah laporan keuangan seperti yang di sini. Seperti yang di BCA Syariah ini. Ini dia sumbernya. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak, Pak. Jadinya nggak ngambil laporan keuangan organisasi, Pak. Rupanya ada laporan keuangan organisasi kamu yang lengkap. Belum saya minta sih, Pak. Ingat, kecil kemungkinannya ya. Kamu organisasi apa rencananya? BKM. Iya. Apa mungkin dia ada posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan catatan atas laporan keuangan? Iya, Rika. Apa mungkin? Nggak tahu, Pak.
Kemungkinan besar tidak, Rika. Kemungkinan besar tidak. Kamu cerita laporan keuangan seperti ini, seperti yang di BCA tadi, itu adalah laporan keuangan perusahaan. Ya, itu adalah laporan keuangan perusahaan. Kalau laporan keuangan yang lembaga sosial, itu yang ditunjukkannya, kembali saya ingatkan ya, yang ditunjukkannya itu buku kas nanti itu. Ya, buku kasnya itu. Bukan laporan keuangan. Coba di kepala kalian itu, laporan keuangan itu adalah laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan posisi perubahan modal, arus kas, catatan atas laporan keuangan. Itulah dia laporan keuangan. Ya, itu standar. Kamu anak akuntansi loh. Ya, jangan begitu kamu, mana laporan keuangannya? Ditunjukkan buku kas. Oh iya ya. Betul ya laporan keuangan ini. Iya pula katanya, kan gitu. Ya janganlah marah-marah juga sama dia, bilang aja sama dia, oh Pak, ini bukan laporan keuangan menurut kami, ini adalah catatan keuangan. Yang namanya laporan keuangan di kita adalah yang adanya laporan neraca, perubahan modal, arus kas, laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Itu Rika. Jadi kalau praktek untuk pemeriksaan, iya, yang organisasi yang kamu tunjuk nanti, yang sosial itu. Tapi ini kan salah satu cara tadi kan, itu kan kamu sudah masuk ke, kalau yang umum, kamu masuk melalui internal control questionnaire. Tapi kan ada satu keterampilan lagi yang saya kasih ke kamu, ya, yaitu dengan pembuatan trial balance audit namanya, untuk pemahaman perusahaan, untuk pemahaman pengetahuan atas pemeriksaan kan gitu ya. Jadi objek yang kita periksa itu kita paham betul gitu. Ya jadi jangan dikira istilahnya asal-asalan aja meriksanya. Tapi untuk misalnya yang saya bilang tadi, jadi Pak, yang praktek lapangannya itu yang kamu cari ini nanti lokasinya. Tapi praktek untuk yang administrasi pemeriksaan yang satu ini, yang untuk trial balance audit ini beda, karena nggak ada bahannya di organisasi kalian, kita pakai bahan yang di online. Paham, Rika? Paham, Pak. Jadi yang lain silakan. Jadi tetap mencari organisasi ataupun perusahaan yang lokal, yang ada, yang untuk kamu periksa. Ini langkah yang saya buat ini, yang untuk pemeriksaan trial balance audit ini sebenarnya langkah untuk perusahaan yang umum, yang besar ini sebenarnya. Ya, jadi saya kan nggak mau membiarkan kamu hanya pemahaman terhadap perusahaan yang kecil saja. Mana tahu nanti kamu ke perusahaan yang besar. Lalu apa langkahnya, Pak? Langkahnya kamu pertama, kalau ini kan, saya mana penting Pak, internal control questionnaire atau trial balance audit? Ya sama. Kamu pilih yang mana terserah. Saya suruh kamu pemahaman internal control questionnaire. Kenapa? Karena perusahaannya ataupun organisasinya organisasi yang kecil, kan gitu ya, organisasi kecil, organisasi yang istilahnya tidak punya laporan keuangan standar. Tapi apakah trial balance itu tidak saya ajarkan? Ya harus saya ajarkan, karena kemungkinan besar kamu nanti bisa saja meriksa di perusahaan yang besar, yang ada laporan keuangannya. Tentu kalau nggak saya ajarkanlah ini, kalau nggak saya suruh kalian kayak ini. Begitu kamu keluar, lalu kamu ada diterima di BRI, di mana, di bank-bank mana lah gitu, atau di yang perusahaan yang besar lah misalnya. Lalu masuklah ke tim pemeriksaan internal audit. Terus ketika ke cabang, disuruh kirim ke cabang, apa yang kamu lakukan? Boleh kamu internal control questionnaire, boleh minta laporan keuangan cabang, lalu kamu buatkan trial balance auditnya. Bisa, ya, karena nggak semua orang bisa bikin ini ya. Terus terang aja, kalau anak AK sekalipun, anak AK itu dia bukan langsung dari laporan keuangan jadi trial balance audit seperti yang saya tunjukkan tadi. Mereka di LKS, mereka macam LKS ya. Macam LKS mereka itu udah ada trial balance-nya, udah ada trial balance audit, tinggal diisikan kolom-kolomnya gitu. Nah kita nggak gitu, keterampilan itu malah dari laporan keuangan jadi trial balance audit. Nah itu keterampilannya, bukan mengisi kertas kerja itu saja, ya, bukan mengisi kertas kerja itu saja.
kertas kerja itu saja, mengisinya sih nggak gitu susah, kan gitu ya. Yang ribet itu, terus terang yang ribet itu dari laporan keuangan menjadi trial balance audit. Itu yang lumayan ribet. Ya, apalagi dia pertama kali pemeriksaan. Itu ribet memang. Ya, artinya informasi pun kadang lama kan gitu ya. Tapi dari kita kan ini terus terang ini kan bisa saja kita lakukan belum masuk ke lapangan. Ketika masih di permulaan awal, lalu kita request aja satu laporan keuangannya. Laporan keuangan tahun lalu lah sama laporan keuangan tahun ini yang belum diaudit. Kan dua bahannya itu. Laporan keuangan tahun lalu sama laporan keuangan tahun berjalan yang belum diaudit atau belum diperiksa. Yang laporan tahun lalu tentu yang sudah diperiksa toh. Yang sudah diperiksa. Yang ini yang belum diperiksa. Nah, kita kan sekarang yang memeriksa yang ini, yang terakhir. Kita butuh bahan yang tahun sebelumnya. Nah, dari yang inilah kita susun trial balance audit itu. Ya. Nah, silakan nanti mulai setelah kuliah ini kalian nanti coba cari, download ya kan, dan tuliskan di grup WA laporan keuangan bank mana yang kamu pilih, ya, laporan keuangan bank mana yang kamu pilih. Itu yang nanti filenya juga kasih tahu. Ya, tuh. Paham sampai di sini penugasannya? Paham, Pak. Paham. Kalau ada yang kurang jelas kira-kira dikasih tahu nanti. Soalnya kalaupun apa ditanya aja di grup WA, ditanya di jam kerja. Silakan tanya seperti apa yang harus kamu lakukan. Ya. Jadi nanti gini, teori-teorinya berjalan dengan waktu ya. Ketika nanti kamu kan proses pemeriksaan, nanti begitu kuliah kan kita terus nih, kita akan bahas sampai. Jadi gini, udah dapat kamu itu, nanti pas kita belajar teknik audit, kamu langsung praktekkan saja di sana. Gimana teknik auditnya? Apakah mau atau bukti audit dulu lah kan, bukti audit dulu kamu dapatkan kan gitu kan apa. Dengan teknik audit kamu bisa mendapatkan bukti audit. Bukti audit apa yang kira-kira yang kamu pilih? Ada 4 bukti audit yang paling umum di standar pekerjaan lapangan yang ketiga. Apa itu? Bukti audit yang paling kompeten yang di standar pekerjaan lapangan yang ketiga. Apa itu? Ada 4. Apa aja? Apa? Apa? Standar pekerjaan lapangan yang ketiga. Ada 4 bukti audit. Apa aja tuh? Ya. Nanya Claire. Iya nih Ken. Apa yang 4 itu? Hah? Ada? Siapa tuh? Ken. Bukti fisik, Pak. Kamu baca dari mana? Soal pekerjaan lapangan yang ketiga, ada 4 bukti audit. Salsabila, apa tadi? Inspeksi, Pak. Ya. Pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi. Ya, itu dia. Itulah yang di standar pekerjaan lapangan itu. Ya, itulah yang di standar pekerjaan lapangan itu. Ya. Nah, jadi bukti audit yang kita pilih itu pertama inspeksi ya, pengamatan, tanya jawab, sama konfirmasi. Itu yang harus kita kumpul. Ini minimal ini. Ya, ada beberapa bukti audit yang harus kita kumpulkan. Kenapa kita mengumpulkan bukti audit ini? Bukti audit istilahnya bidang yang mana yang mau kita ambil, kan gitu ya? Tentu yang kemarin internal control questionnaire-nya yang checklistnya tidak. Itu satu cara. Satu cara lagi nanti dari sini, dari TB audit. Ya, jadi
kita tidak hanya ya, makanya tidak hanya di internal control questionnaire. Internal control questionnaire itu kan kualitatif. Ini yang kuantitatifnya, yang angkanya. Jadi angka bicara di sini. Lebih enak Pak, lumayan. Lebih misalnya gini, ketika ke internal control questionnaire kan jawabannya ya tidak, itu aja kan. Jadi kan agak-agak gimana kita. Kadang-kadang orang jawabnya antara iya dan tidak, kan gitu. Antara iya dan tidak. Kita bingung juga checklistnya, checklist iya atau tidak, karena jawabannya ngambang. Itulah kualitatif. Tapi kalau di angka, nanti kamu akan lihat. Ya, nanti kamu akan lihat, nanti kita akan bahas juga ya. Artinya, nanti kamu akan lihat di sini contohnya, di contoh nih. Kita balikkan ke tadi lagi. Di BNI Syariah misalnya. Ini contoh nih. Dia yang bicara loh, angka ini bicara. Ya. Ini contoh. Kita ke pembiayaan misalnya, pembiayaan. Nih. Pembiayaan atau ke piutang. Nah, ini piutang. Total piutang murabahah misalnya. Naik dia piutang murabahahnya. Ya kan, piutang murabahahnya naik. Ini bagus kalau naik. Kalau misalnya dia contoh piutang pembiayaan mudharabah atau kita ke pendapatan misalnya. Oh, ini tabungan nih, simpanan ya. Total liabilitas simpanan. Kalau simpanannya kita lihat simpanannya. Simpanannya menaik. Oh, simpanannya meningkat. Ya, secara total. Coba kita lihat lagi lebih detail. Nah, nih. 277.384 jadi 63.750. Menurun. Apa itu? Menurun dia. Apa itu? Pihak giro wadiah pihak berelasi. Giro wadiah pihak berelasi. Itu menurun. Nah, itu bagus lah. Kalau itu mah bagus ya. Artinya giro wadiah yang punya relasi di kita, yang perusahaan terkait sama kita, itu bagus. Coba kita lihat pendapat. Tapi ini kan rugi ya. Coba kita lihat. Utang pajak misalnya. Total utang pajak. Utang pajak meningkat 17.873 32.540. Kenapa ini kok meningkat? Ini bisa jadi indikator. Kenapa kok meningkat? Ada yang nggak dibayar utang pajaknya. Kenapa kok nggak dibayar? Kan gitu. Dengan peningkatan angka ini 17.873 menjadi 32.540 itu menjadi pintu masuk kita untuk melakukan atau mengumpulkan bukti audit yang 4 tadi. Mau pakai yang mana? Mau pengamatan, mau apa, kan gitu ya, mau tanya jawab, mau inspeksi, mau konfirmasi ya. Apakah yang mana yang cocok untuk ini? Ini jadi apa namanya? Jadi pintu masuk kita. Ketika dia turun terlalu tinggi, naik terlalu tinggi, tetap ya kan, ini 513. Ini apa ini kok jadi 9? Biaya yang masih harus dibayar. Lain-lain dari 503 jadi 9. Apa ini? Kenapa kok bisa dari 513 menjadi 9? Apa ini? Tanya. Terlalu naik, terlalu turun. Nah, ini bisa jadi awal pintu masuk pemeriksaan kita. Selain daripada internal control questionnaire. Ingat, ini adalah pendamping atau berdampingan dengan internal control questionnaire. Karena standar pekerjaan lapangan pemahaman terhadap internal control adalah hal yang wajib. Nah, sedangkan ini adalah salah satu cara untuk kita bisa masuk dalam pemeriksaan internal control atau pengumpulan bukti audit. Ya. Oke, kira-kira sampai di sini ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau ujian mah nggak susah lah, ujiannya biasa aja. Ya, tinggal dikumpulkan aja nanti di waktu yang seharusnya dikumpulkan. Jangan tidak. Apa ini apa jaringan atau apa ya.
Ya kalian ini kan kita bukan udah setahun lebih kita udah kayak gini. Ya, kalau memang seperti itu ya antisipasilah, antisipasi. Kalau misalnya lelet terus apa ya cari ke tempat yang mana kira-kira gimana ya cepat. Posisi yang yakin, yang merasa yakin bakal mudah-mudahan tidak terganggu jaringannya ya ke sana lah, ke tempat yang memang kuat jaringannya. Itu namanya ikhtiar. Itu ya kan, jangan pasrah aja kamu di rumah, apa lelet di sini Pak, lelet di sini terus gimana, kan gitu kondisinya. Dan ini ujian ya, jangan. Oh iya, baru teringat saya, ujian ya harus dikumpul ya, nanti koordinasi kirim lembar fisik jawabannya ke saya. Selain daripada kumpul melalui si Padi, secara fisik kumpul ke saya, nanti dikoordinir ya, nanti dikoordinir sama siapa. Di hari itu juga di sorenya kirim ke saya, ya kirimkan ke saya lembar jawabannya. Mau pakai apa kayak terserah kalian, pokoknya mau kalian yang ngantar ya satu orang aja yang ngantar, nggak usah rame-rame. Ada pernah beberapa hari itu waktu itu rame-rame ngantar soal jawabannya, nggak perlu, satu orang aja kirim ke rumah saya, ya kirim ke rumah saya. Secara fisik saya harus terima yang namanya mid final, itu harus saya terima kertasnya ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Nanya. Ya. Kalau yang di luar Sumut kayak mana caranya Pak? Mana pakai pos Pak? Ya, ya udah taunya. Ya udah taunya. Ya pokoknya bagaimana caranya, pokoknya sampailah di sini. Kan gitu ya. Gimana caranya sampailah di sini. Itu kondisinya. Ya, jadi tetap harus secara fisik, bukti fisiknya saya harus, kalau ujian, bukti ujian ya, mid sama final itu harus saya pegang buktinya. Oke, ada lagi? Pak, Ya. boleh tidak Pak minta file audit yang tadi Pak yang Bapak tunjukkan? Soalnya tadi Pak jaringan saya kurang bagus gitu Pak. Untuk dijarinkan sama audit Pak nanti. Itu ya, ini satu, ini rekaman ya, ini rekaman nanti bakal diupload juga satu. Dan yang kedua, kamu fokus ke ujian aja dulu. Ya, kamu fokus ke ujian aja dulu. Ya, jadi minggu depan kan ujian. Itu tadi kan bahan untuk ini, nanti fokus ke ujian aja dulu. Kalaupun nanti mudah-mudahan hari besok saya akan upload ini semua. Video mengajar saya ini di YouTube. Ya, tinggal kamu cari aja nanti di YouTube. Ya, Elpida ya. Baik, Pak. Fokuslah ke ujian semester, ujian final, ujian mid dulu. Bahannya melalui etika dan struktur pengendalian intern. Ya, etika dan struktur pengendalian intern. Itu fokuslah ke situ dulu. Dan ingat, kita kasus, bukan soal-soal sebutkan dan tanya apa, jelaskan. Kita kasus. Oke, ada lagi? Jadi Pak, untuk tugas audit ini Pak, setelah kita meet ya Pak dikerjakan? Iya, setelah meet lah. Ini kan gambaran. Karena kan di sini yang saya harapkan kalian ya masih terus mencari lokasi untuk pemeriksaan ya. Saya terus mengingatkan, jangan sampai karena nanti laporan auditnya itu laporan audit yang tempat organisasi kamu periksa ini, laporan auditnya. Sedangkan yang ini kan TB ini kan pendukungnya, pendukung. Jadi yang istilahnya pendukung keterampilanmu kan gitu ya. Jadi istilahnya pemeriksaan itu tetap, laporan pemeriksaan adalah laporan pemeriksaan organisasi yang kamu periksa sekarang, yang kamu lagi cari ini, kan gitu ya, lagi kamu cari. Terus dia, makanya saya bilang, ketika proses kuliah langsung kamu terapkan di lapangan, ketika kuliah langsung kamu terapkan di lapangan. Seperti itu metodenya. Setelah meet pastinya. Setelah meet. Itulah mudah-mudahan itu keterampilan bisa sampai di kamu. Masalah enggak ataupun gimana itu kan udah tinggal masalah kamu sendiri saja. Ya, serius atau tidak serius. Ya kan, memang seperti yang saya bilang tidak semua memang jadi auditor. Tapi kalau yang jadi auditor pun ada, dan insya Allah dan alhamdulillah sukses.
Sedangkan yang tidak jadi auditor pun, yakinlah dia akan diperiksa seperti ini. Dan dia akan diperiksa seperti ini. Ya, karena ilmunya sama. Saya kira itu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kalaupun ada pertanyaan silakan masukkan ke WA. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.